Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Firda Rahmawati, dan teman saya, Putri Meldavianti, lalu juga ada Yusriadi Firda Fianita, akan mempresentasikan analisis sumber dana hingga komponen modal dari Bank BTPN. Berikut adalah tabel sumber dana dan alokasi dana pada Bank BTPN tahun 2019. Sumber dana adalah dana yang terhimpun oleh bank yang nantinya akan digunakan oleh bank untuk menjalankan fungsinya. Dana ini terdiri dari dana pihak pertama, yaitu dana yang didapat dari modal awal, laba ditahan, agio saham, dan modal disetor. Lalu ada dana pihak kedua, dana ini dapat dari pinjaman BI, pinjaman dengan bank lain, menjual surat berharga atau surat utang seperti obligasi, dan ada dana pihak ketiga. Dana ini didapat dari simpanan seperti tabungan, bunga, dan deposito. Pada bagian sumber dana terdapat giro sejumlah 14 triliun 374 miliar 226 juta rupiah. Tabungan sebesar 21 triliun 694 miliar 57 juta rupiah. Deposito sebesar 62 triliun 504 miliar 670 juta rupiah. Pinjaman sebesar 51 triliun 586 miliar 504 juta rupiah. Modal atau ekuitas sebesar 331 triliun 471 miliar 928 juta rupiah. Jadi semua total dana, semua sumber dana sebesar 181 triliun 631 miliar 385 juta rupiah. Lalu ada alokasi dana. Alokasi dana adalah penentuan berapa besar dana bank yang akan dialokasikan pada berbagai alternatif kepentingan. Pada bagian alokasi dana, terdapat primary reserve sebesar 12 triliun 343 miliar 45 juta rupiah dengan proporsi sebesar 6,8%. Lalu ada secondary reserve sebesar 19 triliun 494 miliar 494 juta rupiah dengan proporsi sebesar 10,73%. Tertiary reserve sebesar 142 triliun 825 miliar 747 juta rupiah dengan proporsi 78,63%. Portofolio sebesar 22 juta rupiah dengan proporsi 0,00002%. Operasional atau fixed asset sebesar 6,6 triliun 945 miliar 977 juta rupiah dengan proporsi 3,82%. Jadi total seluruh alokasi dana sebesar 181 triliun 631 miliar 385 juta rupiah dengan proporsi 100%. Lalu tabel sumber dana dan alokasi dana Bank BTPN tahun 2018. Pada sumber dana Bank BTPN 2018 terdapat giro sejumlah 1 triliun 118 miliar 905 juta rupiah. Tabungan sebesar 7 triliun 857 miliar 614 juta rupiah. Deposito sebesar 61 triliun
882.587 juta rupiah. Pinjaman sebesar 11.655.788 juta rupiah. Modal atau ekuitas sebesar 18.786.330 juta rupiah. Jadi total sumber dana sebesar 101.341.224 juta rupiah. Lalu ada alokasi dana. Alokasi dana terdiri dari primary reserve sebesar 7.928.244 juta rupiah dengan proporsi 7,82%. Secondary reserve sebesar 20.118.698 juta rupiah dengan proporsi 19,85%. Tertiary reserve sebesar 67.2.715 juta rupiah dengan proporsi 66,12%. Portofolio investment sebesar 22 juta rupiah dengan proporsi 0,00002%. Operasional atau fixed asset sebesar 6.291.545 juta rupiah dengan proporsi 6,21%. Jadi total seluruh alokasi dana sebesar 101.341.224 juta rupiah dengan proporsi 100%. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Nelda Fianti. Selanjutnya, analisis sumber dan alokasi dana. Analisis primary reserve. Jumlah primary reserve terbesar terdapat pada giro BI, yaitu sekitar 4,95% pada tahun 2019 dan 5,18% pada tahun 2018. Giro pada BI termasuk penanaman dana pada BI. Yang kedua, analisis secondary reserve. Pada secondary reserve, dana terbesar berasal dari efek-efek pihak ketiga dengan proporsi sebesar 5,82% pada tahun 2019 dan 6,72% pada tahun 2018. Ini terdiri dari sertifikat Bank Indonesia, reksadana, sertifikat deposito Bank Indonesia, wesel ekspor, obligasi korporasi, sertifikat investasi mudharabah, antar bank atau SIMA, dan obligasi pemerintah yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal, serta wesel ekspor. Yang ketiga, analisis tertiary reserve. Pendanaan terbesar pada tertiary reserve ialah pinjaman pada pihak ketiga dengan proporsi sebesar 76,87% pada tahun 2019 dan 67,22% pada tahun 2018. Sumber dana yang terbesar berasal dari pinjaman yang diberikan dengan tujuan keuntungan bank. Yang keempat, analisis portofolio investment. Portofolio investment hanya ada investasi pada entitas Ventura bersama. Investasi pada entitas Ventura bersama sebesar 22,522 pada 2018 dan 22 pada 2018. Yang kelima, analisis fixed asset atau operasional. Pada alokasi tujuan operasional dana yang paling besar, dana dikeluarkan untuk biaya dibayar di muka dengan proporsi sebesar 1,23% pada tahun 2019 dan 2,20% pada tahun 2018. Artinya, Bank BTPN menggunakan dananya untuk membiayai seperti sewa, pajak, untuk operasional perusahaan agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda. Setelah melakukan analisis pada sumber dan alokasi dana, kami menemukan yang pertama itu tentang pinjaman yang diterima. Adanya kenaikan utang terutama disebabkan oleh proses merger dengan
SMBC Indonesia, di mana salah satu komponennya adalah pinjaman dalam mata uang asing dari SMBC Singapura untuk mendukung penyaluran kredit korporasi dalam mata uang asing. Kemudian, di mana pada tahun 2019 penyaluran kredit sebesar 141,8 triliun dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 68,1 triliun, terjadi kenaikan 108%. Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut ditopang oleh pembiayaan untuk segmen korporasi yang porsinya mencapai 53% dari total penyaluran kredit. Segmen usaha yang mendapatkan penyaluran pembiayaan pada tahun 2019 adalah korporasi, yaitu mencapai 75,7 triliun. Pembiayaan tersebut terutama berasal dari portofolio korporasi yang diperoleh melalui proses merger dengan SMBC Indonesia. Kemudian, tambahan modal disetor mengalami peningkatan, terlihat tambahan modal disetor pada tahun 2018 sebesar 1 triliun 458 miliar 886 juta dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 11 triliun 158 miliar 702 juta. Hal ini diperoleh melalui yang pertama, menggabungkan usaha atau merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dengan tambahan modal disetor masing-masing 45 miliar 937 juta dan 9 triliun 708 miliar 197 juta. Kemudian yang kedua, penawaran umum perdana saham. Yang ketiga, penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu. Bank mendapatkan tambahan modal disetor sebesar 18 miliar 878 juta. Yang keempat, pemecahan saham. Bank melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp100 nilai penuh per saham menjadi Rp20 per saham. Kemudian yang kelima, peningkatan modal melalui convertible loan. Convertible loan bank mendapatkan modal disetor. Kemudian selanjutnya mengenai tentang pool of fund approach dan asset allocation. Setelah bank menghimpun dana dari nasabah, terdapat dua pendekatan, yaitu pool of fund dan asset allocation. Pool of fund approach adalah pada pendekatan ini, bank tidak memperhatikan jenis sumber dana tersebut, sehingga bank akan menghimpun dana tersebut menjadi satu sebagai pool of fund, lalu mengalokasikan dananya pada primary reserve, secondary reserve, tertiary reserve, portfolio investment. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pool of fund pada tahun 2019. Pada pool of fund approach tahun 2019 sebesar 181 triliun 631 miliar 385 juta yang disalurkan ke primary reserve sebesar 12 triliun 343 miliar 45 juta atau 6,80%. Kemudian yang kedua pada secondary reserve sebesar 19 triliun 494 miliar 494 juta atau 10,73%. Kemudian yang ketiga itu tertiary reserve sebesar 142 triliun 825 miliar 747 juta atau 78,63%. Kemudian portofolio investment sebesar 22 miliar 522 atau 0,001%. Dan selanjutnya fixed asset atau operasional sebesar 6 triliun 945 miliar 577 atau 3,82%. Kemudian asset allocation approach. Penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana
yang sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan dari sumber dana tersebut. Pada asset allocation approach pada tahun 2019, demand deposit sebesar 14.374 miliar 226 juta disalurkan ke primary reserve sebesar 12.343 miliar 45 juta. Kemudian safe deposit sebesar 21.694 miliar 57 juta disalurkan kepada secondary reserve sebesar 17.463 miliar 313 juta dan disalurkan kepada tertiary reserve sebesar 4.230 miliar 744 juta dan term deposit disalurkan kepada tertiary reserve sebesar 62.504 miliar 670 juta dan kemudian loan disalurkan kepada tertiary reserve sebesar 51.586 miliar 504 juta. Kemudian capital disalurkan kepada tertiary reserve sebesar 24.503 miliar 829 juta. Kemudian kapital disalurkan kepada portofolio investment sebesar 22 miliar 522 juta. Kemudian pada kapital disalurkan kepada fixed asset atau operasional sebesar 6.945 miliar 577 juta. Selanjutnya, pada 2018, demand deposit sebesar 1.118 miliar 905 juta dikumpulkan menjadi satu sebesar 101 triliun 341 miliar 224 kemudian disalurkan kepada primary reserve sebesar 7.928 miliar 244 juta. Kemudian saving deposit sebesar 7.857 miliar 614 dikumpulkan menjadi satu pada pool of fund, kemudian disalurkan kepada secondary reserve sebesar 20.118 miliar 698, kemudian time deposit sebesar 61.882.587 dikumpulkan pada pool of fund sebesar 101.341 miliar 224 juta, kemudian disalurkan pada tertiary reserve sebesar 67.2 miliar 715, kemudian pada loan sebesar 11.695 miliar 788 juta, dikumpulkan pada pool of fund, kemudian disalurkan pada portofolio investment sebesar 22 juta, kemudian pada capital sebesar 18.786 miliar 330 juta, dikumpulkan pada pool of fund dan kemudian disalurkan pada fixed asset sebesar 6.291 miliar 545 juta. Selanjutnya, asset allocation approach pada tahun 2018. Demand deposit sebesar 1.118 miliar 905 juta disalurkan kepada primary reserve sebesar 1.118 juta 905 1.118 miliar 905 juta. Kemudian pada saving deposit sebesar 7.857 miliar 614 disalurkan pada primary reserve sebesar 6.809 miliar 339 juta. Kemudian pada secondary reserve disalurkan 1.048 miliar 275 juta.
pada time deposit disalurkan ke secondary reserve sebesar 19 triliun 70 miliar 423 juta. Kemudian time deposit disalurkan pada tertiary reserve sebesar 42 triliun 812 miliar 164 juta. Kemudian pada loan yang sebesar 11 triliun 695 miliar 788 disalurkan kepada tertiary reserve sebesar 11 triliun 695 miliar 788 juta. Dan yang terakhir itu kapital sebesar 18 triliun 786 miliar 330 juta disalurkan kepada tertiary reserve sebesar 12 triliun 494 miliar 763 juta dan kepada portofolio investment sebesar 22 juta dan kepada fixed asset atau operasional sebesar 6 triliun 291 miliar 545 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Melda Fianti. Oke, baik. Selanjutnya, analisa likuiditas Bank BTPN pada tahun 2019. Yang pertama, ada quick ratio. Rasio yang memberikan gambaran mengenai kemampuan bank memenuhi penarikan dana dari para deposan terhadap simpanan mereka dengan alat-alat liquid atau cash asset yang dimiliki. Dengan perhitungannya, sama dengan alat liquid dibagi dengan jumlah dana pihak ketiga. Alat liquid di sini adalah kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga jangka pendek yang dimiliki. Quick ratio didapatkan pada tahun 2019 sebesar 22%. Kemudian cash ratio. Cash ratio adalah rasio yang memberikan indikator terhadap kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya terhadap para deposan yang menarik dananya. Dengan perhitungan alat liquid dikurang giro dan penempatan pada Bank Indonesia ditambah SBI dikali 100% dibagi dengan jumlah dana pihak ketiga, didapatkan sebesar 12,99%. Kemudian LDR atau Loan to Deposit Ratio. Rasio untuk mengukur komposisi jumlah pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat atau dana pihak ketiga yang digunakan. Dengan perhitungan, jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan jumlah dana pihak ketiga, didapatkan sebesar 142%. Kemudian LAR atau Loan to Assets Ratio. Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dari nasabah dari aset yang dimiliki. Dengan perhitungan, jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan jumlah aset. Didapatkan 77%. Analisa likuiditas Bank BTPN pada tahun 2018. Quick ratio didapatkan sebesar 31%. Cash rasionya didapatkan 23,60%. LDR-nya didapatkan 95%. LAR-nya didapatkan sebesar 66%. Next. Akan dijelaskan oleh Firda Rahmawati. Selanjutnya ada komponen modal dari Bank BTPN. Komponen modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti tahun 2019
terdiri dari modal disetor, ada cadangan tambahan modal, di dalamnya terdiri dari laba tahun berjalan, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba tahun lalu, selisih, lalu ada selisih kurang antara penyisihan penghapusan aset dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif. Lalu juga ada goodwill. Dan modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi, aktiva tetap, cadangan umum, penyisihan penghapusan aktiva produktif, atau PPA maksimal 1,25% dari ATMR, dan pinjaman subordinasi. Jadi total modal inti dan modal pelengkap pada tahun 2019 sebesar 36 triliun 56 miliar 46 juta rupiah. Lalu pada tahun 2018 total seluruh modal inti dan modal pelengkap sebesar 17 triliun 613 miliar 713 juta rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yusriadi Firda. ATMR atau aktiva tertimbang menurut resiko pada neraca Bank BTPN 2019 dan 2018 terdiri pada kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain yang terdiri dari giro bank lain pihak ketiga, dan giro pada bank lain pihak berelasi. Kemudian penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang terdiri dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pihak ketiga dan juga pihak berelasi. Kemudian efek-efek yang diperdagangkan pada efek-efek yang diperdagangkan pihak ketiga dan juga pihak berelasi. Kemudian ada cadangan penurunan nilai pada efek-efek yang diperdagangkan. Kemudian ada tagihan akseptasi yang terdiri dari tagihan akseptasi pihak ketiga, tagihan akseptasi pihak berelasi. Kemudian cadangan kerugian penurunan nilai pada tagihan akseptasi. Tagihan derivatif yang terdiri dari tagihan derivatif pihak ketiga dan juga tagihan derivatif pihak berelasi. Selanjutnya, masih dengan ATMR, neraca pada Bank BTPN, yang terdiri dari pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga dan juga berelasi, cadangan kerugian penurunan nilai pada pinjaman yang diberikan, kemudian ada biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, aset pajak tangguhan, investasi pada entitas ventura bersama, goodwill, aset tak berwujud selain goodwill, aset ijarah, aset tetap, aset pengampunan pajak, dan aset lainnya. Sehingga didapatkan jumlah aset pada tahun 2019 sebesar 184 triliun 565 miliar 933 juta dan pada tahun 2018 sebesar 38 triliun 469 miliar 714 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda Rahmawati. Selanjutnya, ATMR administratif pada Bank BTPN tahun 2019. Terdapat kewajiban komitmen yang terdiri dari fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik, terdapat BUMN, terus dan yang lainnya. Yang kedua ada fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik, terdiri dari komited, yang komited itu terdiri dari rupiah, dan valuta asing. Lalu ada uncommitted yang terdiri dari rupiah,
dengan resiko 20%. Lalu ada irrevocable LC yang masih berjalan, terdiri dari LC luar negeri dengan proporsi resiko 100%, LC dalam negeri dengan proporsi resiko 100%. Lalu yang keempat ada posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan dengan resiko proporsi sebesar 100%. Lalu selanjutnya ada kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi ini terdiri dari garansi, yang mana garansi terdiri dari rupiah dengan proporsi resikonya 100%, valuta asing dengan proporsi resikonya 100%. Jadi total aset 121 miliar 484 miliar 662 juta rupiah pada tahun 2019 dengan jumlah ATMR administratif pada Bank BTPN sebesar 54 triliun 745 miliar 300 juta rupiah dan total dari tahun 2018 sebesar 121 triliun 498.662 juta rupiah dengan ATMR resiko sebesar 54 triliun 745 miliar 301 juta rupiah. Selanjutnya ada kewajiban penyedia modal minimum pada Bank BTPN. Beberapa cara untuk menghitung modal minimum ini. Yang pertama adalah komponen neraca pada sisi aktiva tersebut dipisah-pisahkan sesuai dengan pembuatannya. Lalu yang kedua ada dengan mengkalikan komponen-komponen tersebut dengan bobot ATMR-nya. Lalu yang ketiga, jumlahkanlah aktiva tertimbang neraca tersebut sehingga diperoleh jumlah ATMR neraca. Yang keempat, melakukan perkalian rekening administratif, yaitu kewajiban komitmen dan kewajiban kontingensi dengan bobot resikonya. Yang kelima, ada menjumlahkan bobot resikonya sehingga diperoleh jumlah ATMR rekening administratif. Yang keenam, hitunglah modal inti dan modal pelengkap, di mana modal pelengkap yang diperhitungkan maksimal 100% dari modal inti. Yang ketujuh, kemudian hitunglah modal inti ditambah modal pelengkap dibagi jumlah ATMR neraca ditambah ATMR rekening administratif, yang mana hasilnya harus lebih besar sama dengan 8%. Kewajiban penyedia modal minimum Bank BTPN pada 2019 terdiri dari ATMR aktiva neraca sebesar 38 triliun 469 miliar 714, ATMR rekening administratif sebesar 54 triliun 745 301 juta rupiah. Dengan total ATMR sebesar 93 miliar 93 triliun 215 miliar 15 juta rupiah. Lalu total modal PT Bank BTPN sebesar 36 triliun 56 miliar 46 juta rupiah. Modal minimum yaitu 8% dikali jumlah ATMR. Jadi sebesar 3 triliun 77 miliar 577 juta rupiah. Lalu ada kelebihan atau kekurangan modal sebesar 32 triliun 978 miliar 468 juta rupiah. Lalu ada capital adequacy ratio atau CAR sebesar 39%, nilai kreditnya di mana perhitungannya nilai CAR dikurang 8% dibagi 0,1% ditambah 81 sama dengan 300,81. Jadi predikat pada bank ini termasuk sehat karena lebih dari 100. Lalu KPMM-nya sebesar 39%.
Lalu pada Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Melda Fianti. Baik. Kewajiban penyediaan modal minimum Bank PTPN tahun 2018. ATMR aktifan neraca sebesar 22 triliun 658 miliar 556 juta rupiah. Kemudian ATMR rekening administrasi 54 triliun 745 miliar 301 juta rupiah. Lalu total ATMR-nya adalah sebesar 77 triliun 403 miliar 857 juta rupiah. Total modal PT Bank BTPN sebesar 17 triliun 613 miliar 713 juta rupiah. Modal minimum 8% dikali jumlah ATMR didapatkan 1 triliun 812 juta 812 miliar 684 juta rupiah 480.000. Kelebihan atau kekurangan modal sebesar 15 triliun 801 miliar 28 juta rupiah 52.000 rupiah. Capital Adequacy Ratio atau CAR didapatkan sebesar 23%. Kemudian nilai kredit didapatkan dari nilai CAR dikurang 8% dibagi 0,1% ditambah 81. Didapatkan 150,81. Jadi predikat Bank BTPN tahun 2018 jika besar dari 100 maka sehat. KPMM-nya didapatkan 23%. Kemudian analisa profitabilitas tingkat kesehatan Bank BTPN tahun 2019. Yang pertama adalah ROA atau Return on Asset. Cara menghitungnya adalah laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Didapatkan sebesar 2%. Kemudian Return on Equity, cara menghitungnya adalah laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Didapatkan 10%. Kemudian OCR atau Operational Cost Ratio, cara menghitungnya biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Didapatkan 80%. Kemudian NPM atau Net Profit Margin, cara menghitungnya adalah laba bersih dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Didapatkan sebesar 14%. Next. Kemudian analisa profitabilitas tingkat kesehatan Bank BTPN tahun 2018. Yang pertama, ROA atau Return on Asset. Cara menghitungnya sama dengan Bank BTPN tahun 2019. Didapatkan 2%. Kemudian ROE, Return on Equity, didapatkan sebesar 13%. OCR atau Operational Cost Ratio didapatkan sebesar 80%. NPM didapatkan sebesar 14%.
Nah, analisa tingkat kesehatan Bank BTPN. Yang pertama, ROA atau Return on Asset. ROA adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama satu periode. Pada tahun 2018 dan 2019, ROA pada Bank BTPN sebesar 2%, maka dapat dikatakan bank ini sehat, karena nilainya lebih besar dari standar yang diberikan BI, yaitu 1,5%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik sebab tingkat pengembalian investasi semakin besar. Kemudian ROE atau Return on Equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang bersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Pada tahun 2019, ROE pada Bank BTPN mengalami penurunan sebesar 3%. Namun, bank masih dikatakan sehat karena masih berada di rasio minimum, yang mana rasio minimum berkisar 5% sampai 12,5%. Yang ketiga, OCR atau BOPO adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Pada tahun 2018 dan 2019, pada Bank BTPN sebesar 80%, di mana nilainya lebih kecil dari kriteria rasio BOPO, yaitu kurang atau sama dengan 94%. Jadi, Bank BTPN dapat menunjukkan efisiensi dalam mengelola operasionalnya. Kemudian yang terakhir ada NPM atau Net Profit Margin. Adalah rasio yang mencerminkan tingkat efektivitas yang dapat dicapai oleh usaha operasional bank yang terkait dengan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah dilaksanakan oleh bank dalam periode berjalan. Pada tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar 2% dari tahun 2018. Dari hasil rasio tersebut dapat dikatakan Bank BTPN cukup sehat. Lalu, kemudian kesimpulan yang dapat kami ambil adalah yang pertama, sumber dana terbesar pada tahun 2018 berasal dari deposito, yaitu sebesar 61 triliun 882 miliar 587 juta, dan dana yang disalurkan paling banyak pada tertiary reserve sebesar 67 triliun 2 miliar 715 juta. Yang kedua, sumber dana terbesar pada tahun 2019 berasal dari deposito, yaitu sebesar 62 triliun 504 miliar 670 juta, dan dana yang disalurkan paling banyak pada tertiary reserve sebesar 142 triliun 825 miliar 747 juta rupiah. Kemudian, sumber dana pihak kedua terbesar yaitu pinjaman yang diterima dari pihak berelasi, sehingga pinjaman yang diterima dari pihak berelasi sebesar 31 triliun 193 miliar 978 juta rupiah, yang sebelumnya hanya sebesar 1 triliun 78 miliar 500 juta rupiah. Adanya kenaikan ini disebabkan pada tahun 2019 adanya proses merger dengan SMBC Indonesia, di mana salah satu komponennya adalah pinjaman dalam mata uang asing dari SMBC Singapura untuk mendukung penyaluran kredit korporasi dalam mata uang asing. Untuk selanjutnya, untuk tertiary reserve yang paling besar di sini ialah pinjaman yang diberikan pada tahun 2019, yaitu sebesar 139 triliun 627 miliar 474 juta rupiah. Dan pada tahun 2018 sebesar 68 triliun 118 miliar 148 juta rupiah. Di sini dapat terlihat karena bisnis bank merupakan menghimpun dan menyalurkan dananya. Maka artinya Bank BTPN telah mampu menyalurkan
dananya ke masyarakat, sehingga beserta dari reserve sebesar 78,63%, meningkat dibanding sebelumnya terjadi merger sebesar 66,12%. Namun, ada indikasi bahwa Bank BTPN menyalurkan dana pinjaman dengan menggunakan uang dari pinjaman dari Bank SMBC dengan maksud merger. Selanjutnya, komponen permodalan. Secara umum didominasi oleh modal yang bersifat permanen, di mana modal inti merupakan unsur terbesar dari modal bank. KPMM Bank BTPN pada tahun 2019 sebesar 39% dan tahun 2018 sebesar 23%, yang mana telah memenuhi ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh OJK, yaitu 8% sampai 14%, sesuai dengan penilaian mandiri atas profil resiko bank. Selanjutnya ada return on asset pada tahun 2018 dan 2019 bahwa pada Bank BTPN sebesar 2%. Maka dapat dikatakan bank ini sehat karena nilainya lebih besar dari standar yang diberikan BI, yaitu 1,5%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik sebab tingkat pengembalian investasi semakin besar. Lalu ada ROE, return on equity. Pada tahun 2019, ROE pada Bank BTPN mengalami penurunan sebesar 3%, namun bank masih dikatakan sehat karena masih berada di rasio minimum, yang mana rasio minimum berkisar 5% sampai dengan 12,5%. OCR atau BOPO pada tahun 2018 dan 2019 pada Bank BTPN sebesar 80%, di mana nilainya lebih kecil dari kriteria rasio BOPO, yaitu kurang atau sama dengan 94%. Lalu ada net profit margin atau NPM pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2% dari tahun 2018. Dari hasil rasio tersebut dapat dikatakan Bank BTPN cukup sehat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.